Kan bisa-bisa kan muka bapak aja nggak kelihatan gimana? Bapak tahu lagu cabe-cabean nggak, Pak? Bapak pernah? Ya, apa memang seperti itu, Nur? Iya, tertulis seperti itu, Apa Pak. seperti itu? Seperti Kalau itu tertulis tolong terjemahan. tunjukkan tulisannya. Oh, tunjukkan Bapak ada Al-Quran ya, Bapak lihat sendiri aja. Coba Anda tunjukkan kalau memang itu ada arti yang mengatakan itu mengetahui, tunjukkan pada agar tidak menjadi fitnah. Coba, Kalau Edwin saya tolong Pak di bukan googling. sendiri aja. Gimana? Jangan begitu. Kok gitu? Anda itu Begitu. berarti memang sengaja memelintir. Anda memang maunya apa? Ya Bapak kenapa marah-marah? Uji emisi tafsir Al-Quran. Murtadin bocah, kelakuannya ya yang bocah, mempermalukan pendeta Yusuf Manubulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosada. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Joko Waras. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberi nikmat Islam, dan dijauhkan dari kekafiran sampai tutup usia. Amin. Dan juga semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala bentuk kekurangan, dihiasi dengan kesehatan baik jiwa maupun raga, dihiasi pula dengan keselamatan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada video saya kali ini saya menemukan bahwa pendeta Yusuf Manubulu, si pengepul murtadin botol ya, sudah nggak kembali menurunkan standar murtadin yang dia pungut. Selamat ya Pak ya, Pak Yusuf, selamat ya. Namun pada penampilannya ini, si murtadin yang bernama Nur Alam ini menyebutkan bahwa di Al-Quran terdapat ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Isa mengetahui tentang hari kiamat, yaitu di surat Az-Zukhruf 61. Padahal seperti yang pernah saya bahas di video saya yang ini, Nabi Isa hanya pertanda tentang hari kiamat, bukan mengetahui tentang hari kiamat. Nah, itu digarisbawahi. Isa disebutkan hanya sebagai pertanda. Hal ini membuat Pak Yusuf Manubulu dipermalukan. Kenapa? Karena penelepon yang bernama Pak Cabe meminta ditunjukkan terjemahan ayat tersebut. Spontan hal ini membuat laptop dan browser milik Pak Pendeta Yusuf Manubulu hang, error, gak bisa share screen. Jadi bagaimana keseruannya? Mari kita tonton videonya. Oke, iya, Pak. Saya langsung ke pertanyaan tentang Mas Lu tadi menyampaikan tentang Al-Zukhruf 61. Coba Mas Lu baca lagi. Tadi saya mendengarnya kok lain banget ya. Coba. Surat apa? Atau artinya saja, kalau memang artinya saja nggak apa-apa, dibaca keseluruhan juga nggak apa-apa. Al-Zukhruf 61. Asli 43 ayat 61. Ya. Kenapa? Tolong dibacakan lagi. Kalau bisa seluruhnya, kalau nggak artinya saja. Oh, wa innahu la ilmu li saati fala tamtaruna minha wa tabi'uni azaz siratal mustaqim. Nah, artinya di situ ya, wa innahu la ilmun. Betul kan, itu artinya apa? Ya. Coba. Dan sungguh dia Isa benar-benar mengetahui tentang hari kiamat
Janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Itulah aku, inilah jalan yang lurus. Berhenti dulu sampai di situ. Hmm? La ilmun kok diterjemahkan mengetahui itu dari mana, Pak? Atau mungkin Anda baca di Al-Quran mana bisa tunjukkan, atau mungkin admin bisa bantu untuk googling itu artinya apa begitu? La ilmun apa betul artinya itu mengetahui? Oh, kalau Kalau seperti alaman mengetahui, tapi lalu la ilmun itu bukan mengetahui. Ya, jadi gini Pak. Cut. Oke, saya cut bentar. Di surat Az-Zukhruf 61 itu tidak ada kata mengetahui. Yang tertulis secara tekstual bunyinya la ilmun, atau kalau dilanjutin la ilmul ya. Lalu seperti apa kata mengetahui itu? Yuk mari kita cek di surat At-Taghabun ayat keempat. Nah, kenapa sih kok pilih surat At-Taghabun ayat keempat? Karena di sana ada di satu ayat itu disebutkan 2 kali kata mengetahui, yaitu bunyinya ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma. Nah, 2 kali ya'lamu itu baru artinya mengetahui. Di ayat kursi juga ada ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisayyin min ilmihi illa bimasa. Nah, itu ya'lamu artinya mengetahui. Sedangkan di Az-Zukhruf la ilmun itu bukan mengetahui, tapi benar-benar sebagai pertanda begitu. Duh, kok diubah-ubah terus sih. La ilmun sama ya'lamu itu artinya berbeda. Oke, paham? Oke, kita lanjut videonya. Kalau itu kan karena saya sudah tidak mengimani Al-Quran, saya sudah mengimani Alkitab. Jadi kalau Bapak nanya seperti itu, jatuhnya membedah kitab Pak. Kita harus mencari beberapa kitab. nah begini, kalau karena- memang Karena di ruang ini gunanya berdiskusi Bapak Cabe. iya, ini justru kita berdiskusi. Kalau memang Anda sudah mengimani Alkitab dan sudah meninggalkan Al-Quran, saya harap Anda jangan memelintir-melintir Al-Quran. Jangan baca-baca Al-Quran dengan dipeleset-pelesetkan seperti itu. Itu namanya memfitnah, mempelintir. Nah, itu sudah pelanggaran. Saya menghormati. Hal yang benar Ya. gimana? Dasar bocah. Aduh, yang benar bagaimana? Oke, yang benar bagaimana bisa dimundurin 4 menit ke belakang ya. Tadi saya tampilkan bacaan dia, sama saya tampilkan pula terjemahan dari Al-Quran ya. Bacaannya sudah jelas tidak sama dengan yang ada di Al-Quran. Apa yang dia ucapkan tidak sesuai apa yang tertulis di Al-Quran. Nah, itu yang benar, yang sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran. Begitu yang benar. Emosi nih orang. Dan di situ mestinya Anda baca terus ke ayat 63, dan yang paling adalah ayat ke-64. Itu Isa Pak di Quran itu menyatakan innallahu wa rabbi wa rabbukum fa'buduhu ada siratim mustaqim. Jadi Isa berkata di ayat ke-64-nya, sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi Isa mengatakan Dia Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus, kata-kata Isa. Di dalam, kalau toh di dalam Injil punya perspektif lain, silahkan. Tapi dalam Al-Quran perspektifnya seperti ini, maka Anda jangan memelintir-melintir, jangan
memfitnah gitu. Jadi Anda harus sesuai konteks. Kalau Anda bicara Al-Quran, bacalah sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Tetapi kalau Anda bicara Bible karena iman Anda sekarang ada Bible, ya nggak masalah, itu hak Anda. Paham apa yang saya maksudkan? Paham. Nah, Terima kasih itu penyampaian. ya. Oke, saya rasa itu saja dulu. Jadi tolong nanti kalau Anda kesaksian di channel lain, coba kalau Anda menyampaikan Al-Quran, sampaikan sesuai dengan apa adanya, jangan dipelintir-pelintir begitu. Sama Bapak kalau tanya juga kadang sesuai konteks juga Pak, sesuai dengan kesaksian orang gitu. Iya, saya selalu. Dan dia tadi kan baca Al-Juz'ub 61 kan? Tadi iya, saya kan jadi gini Pak Cabe sebentar. Ya. Menurut pemahamannya si Nur Alam itu seperti yang dia sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya pemahamannya Pak Cabe berbeda, itu kan soal masalah translate terjemahan. Tapi kalau si Nur Alam memahami arti dari ayat itu bahwa Isa itu mengetahui tentang hari kiamat, itu menurut pemahaman Nur Alam. Jadi mungkin berbeda pemahaman dengan Pak Cabe. Jadi di sini tidak ada konteks untuk memelintir atau membuat sesuatu yang ini, sesuatu istilahnya penyimpangan di dalam ini, karena menurut pemahaman ya bukan fitnah, itu menurut pengertian yang dimiliki oleh Nur Alam pada waktu itu, itulah artinya Pak gitu. Jadi kalau Bapak misalnya begini Pak, makanya begini, tadi kan saya minta untuk menunjukkan kalau Mas Nur punya Al-Quran, tolong disorot di kamera, atau mungkin admin bisa membantu dengan googling. Kan ketika Mas Nur Alam itu kan bukan pemahaman pribadinya Mas Nur Alam, mesti ada buku referensi untuk atau Al-Quran ataukah itu dari googling atau gimana, kan mesti dia punya referensi. Kan nggak mungkin itu dari pemahaman Mas Nur Alam sendiri dengan membaca Al-Qurannya asli kemudian diterjemahkan sendiri, kan nggak mungkin. Kan dia pasti punya referensi gitu. Atau mungkin Mas Nur memang itu menerjemahkan sendiri, tidak punya referensi? Jadi yang saya yakinin Pak, yang saya percayain, artinya itu. Yang Anda percaya itu. Tapi dari mana? Apakah itu Anda artikan satu persatu berdasarkan kata per kata bahasa Arab sendiri, atau Anda punya referensi misalnya Alkitab, Al-Quran, atau mungkin Bapak baca apa kayak gitu? Gimana? Iya, Bapak baca sendiri aja. Bapak sendiri. Kalau saya baca, itu artinya adalah menjadi pertanda, bukan mengetahui. Iya, pertanda. Makanya Bapak baca aja lagi. Coba baca yang panjang, sampai ayat keberapa, baca sendiri. Baca di sini juga nggak apa-apa, Pak. Tadi kan saya sudah mengatakan, coba Anda tunjukkan kalau memang itu ada arti yang mengatakan itu mengetahui, tunjukkan pada agar tidak menjadi fitnah. Coba. Kalau tolong di googling aja. Gimana? Jangan begitu. Oh gitu. Anda itu berarti memang sengaja memelintir. Anda memang maunya apa? Ya, Bapak kenapa marah-marah? Loh, ini masalah Bapak. Al-Quran, jangan dipelintir-pelintir.
Saya nggak melihat. Ya. Bapak Jadi Adi gini para Pak, Hmm. gini Pak Ya. Cabe, Pak ini waktu Nur Alam memahami pengertian seperti itu berdasarkan apa? Berdasarkan referensi atau berdasarkan sesuatu yang tertulis di dalam Al-Quran sendiri, di dalam artinya gitu, terjemahannya, apa memang seperti itu, Nur? ya tertulis seperti itu Apa Pak. seperti itu? Ya tertulis seperti Apa itu Pak. seperti itu? Seperti Kalau itu tertulis, terjemahan. tolong tunjukkan tulisannya. Oh tunjukkan Bapak ada Al-Quran ya, Bapak lihat sendiri aja. Gimana Saya sih? sudah lihat, saya muslim asli kok. Ya iya, makanya coba tunjukin aja di kamera Bapak situ. Kan bisa-bisa kan muka Bapak aja nggak kelihatan gimana. Bapak tahu lagu Cabe-Cabean nggak Pak? Bapak pernah waktu muda lagu reggae? Ini dilakukan Pak Mas Yusuf. Nur. Ini kita bukan untuk berdebat, bukan untuk berdebat kusir Pak. Ya. Pak Yusuf. Ya, betul. Jadi Mas Nur, artinya kita pada ini saja. Artinya jadi begitu Pak Cabe. Jadi Mas Nur Alam ini punya pengertian pada waktu dia membaca itu, arti yang dia temukan seperti itu. Jadi kalau memang Pak Cabe menemukan arti yang berbeda, mungkin Pak Cabe bisa sampaikan saja, karena apa yang ditemukan oleh Mas Nur Alam ternyata artinya seperti yang dia sebutkan tadi. Jadi kalau kita istilahnya saling memperdebatkan, ini pun juga artinya juga membuang-buang waktu gitu. Jadi Ya, Pak Cabe tapi silakan kita harus punya Oh. referensi. Ya. Referensi di pemahaman. Al-Quran maupun di googling itu, dan sungguh dia Isa maksudnya itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, bukan Isa mengetahui. Artinya kalau ada Al-Quran ataupun itu mungkin di YouTube ataupun mungkin di Google yang mengatakan Isa itu mengetahui, tolong tunjukkan biar saya juga bisa belajar. Gitu. Menurut saya Ya. begitu. Iya Pak, jadi artinya terima kasih atas penyampaian Pak Cabe. Pak Cabe punya pemahaman itu menjadi pertanda. Nah ini juga menjadi bahan masukan buat Mas Nur Alam supaya nanti artinya mungkin bisa dilihat kalau mungkin apakah ada referensi seperti yang Bapak sebutkan tadi. Nah kalau yang Pak Cabe tadi sebutkan itu referensinya dari mana Pak? Mungkin Bapak bisa sampaikan supaya ini juga bisa menjadi pengetahuan buat Mas Nur Alam itu. Bapak bisa mengambil referensi dari seluruh Al-Quran terjemahan resmi, baik itu cetakan dari Departemen Agama maupun dari seluruh tafsir yang ada yang beredar di Indonesia, baik itu dari mulai dari yang tradisional Jalalain sampai yang Ibnu Katsir dan sebagainya, silakan. Atau sekarang kan cukup mudah untuk googling. Mungkin adminnya Yusuf bisa untuk bantu googling Az-Zukhruf 61 itu artinya apa? Mungkin dengan beberapa detik bisa kok Pak. Kalau Pak Yusuf jujur loh. Tapi kalau Pak Yusuf maunya memang juga sengaja untuk membuat pemahaman yang melete, ya nggak tahu. Bukan masalah membuat pemahamannya jadi meleset Pak, karena kita kan waktu terbatas dan pada kesempatan ini kita belum memungkinkan untuk googling. Tapi terima kasih atas masukannya Pak Cabe. Nanti khususnya Mas Nur Alam itu juga mungkin nanti bisa dikonfirmasi langsung
kepada terjemahan-terjemahan di googling ataupun juga dari terjemahan agama, terjemahan daripada lembaga-lembaga yang memang berkompeten, ya. Mungkin begitu saja Pak Cabe. Terima kasih ya atas masukan. Nah, itulah keseruan perdebatan antara Pak Cabe dan Nur Alam, bocah Nur Alam ya, yang sudah berhasil membuat Pak Manubulu kebingungan. Jadi Pak Yusuf Manubulu itu sebenarnya bingung, yang benar si bocah apa si Pak Cabe. Tapi saya yakin krunya Pak Manubulu sudah kasih kode, sudah browsing dan kasih kode ke Pak Manubulu. Yang benar itu yang siapa, yang mana, sehingga Pak Manubulu nggak mau share screen ayatnya, terjemahannya apa, karena ya kasihan juga si bocahnya kalau dia muncul sebagai tamu terus terbuli ya. Oh ya, avatar ini bukanlah avatar yang menggambarkan Nabi Isa atau Yesus. Ini hanyalah avatar bule berjenggot, berambut kuning dan berkumis. Bukan Nabi Isa atau Yesus, bukan ya. Karena saya sebagai umat Islam sangatlah haram dan diharamkan membuat gambar, avatar, karikatur, apapun itu dengan dimaksudkan sebagai nabi, baik itu Nabi Muhammad, Nabi Isa ataupun nabi-nabi yang lain. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu mutlak dari saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya, dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.